Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Ibo TV Channel? Semoga sehat selalu dan makin ngoprek motornya ya. Sobat Ibo, coba pejamkan mata sejenak dan bayangkan suara ini. Tik, 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 ngeng. Desisan knalpot 2. Suara itu bukan cuma sekedar deru mesin, tapi juga memanggil kenangan. Kenangan akan era di mana motor adalah simbol status, simbol kebanggaan, dan bahkan mungkin simbol cinta pertama Anda. Pernah dengar nama motor Jawa? Eits, bukan motor dari Jawa Barat atau Jawa Tengah, apalagi Jawa Timur ya. Ini adalah motor legendaris dari tanah Eropa Timur yang dulu sempat jadi idola di Indonesia, mengaspal di jalanan, menemani keseharian nenek moyang kita, bahkan mungkin kakek nenek Anda. Nah, di video spesial kali ini, Kang Ibo bakal ajak kalian menyelami lorong waktu. Kita akan bongkar tuntas sejarah lengkap motor Jawa. Dari lahirnya di Ceko sana, perjuangannya menembus batas negara sampai akhirnya masuk ke hati para biker Nusantara dan jadi bagian tak terpisahkan dari sejarah otomotif kita. Siapkan kopi terbaik Anda, duduk yang mantap, kalau perlu siapin camilan khas kampung biar makin dapat feel-nya. Karena ini bukan sekedar cerita tentang motor. Ini adalah kisah tentang ambisi, inovasi, kejayaan, dan kebangkitan sebuah legenda. Ini adalah sejarah yang wajib Anda tahu. Siap? Let's go! Kita balik ke tahun 1929, tepat di jantung Eropa, di kota Praha, Cekoslovakia, yang sekarang kita kenal sebagai Republik Ceko. Di sana, seorang insinyur jenius sekaligus pengusaha visioner bernama František Janeček punya sebuah mimpi besar. Bukan mimpi untuk jadi koki handal, tapi mimpi bikin motor yang bisa menyaingi merek-merek raksasa dunia. Sebut saja nama-nama beacon macam BMW dan Zundep dari Jerman yang saat itu sudah mendominasi. Tapi Janeček ini bukan sedang hoki-hokinya waktu itu. Bisnis senjatanya sedang anjlok parah setelah gejolak Perang Dunia I. Kondisi ekonomi global carut-marut, tapi namanya juga jiwa pengusaha sejati, dia nggak nyerah. Dia melihat peluang di sektor transportasi yang sedang berkembang pesat. Dengan kecerdasan dan insting bisnisnya, Janeček mengambil langkah berani. Dia membeli lisensi desain dari sebuah perusahaan motor Jerman yang sudah mapan. Namanya Wanderer. Dan dari sinilah keajaiban itu mulai. Dia menggabungkan namanya sendiri, yaitu JA dari Janeček dan WA dari Wanderer. Jadilah sebuah nama yang kini melegenda, yaitu Jawa. Bukan Jawa Timur, bro. Bukan. Ini murni singkatan yang penuh sejarah. Dan itulah pertama kali nama Jawa muncul dan menggebrak dunia otomotif. Bayangkan, di tengah krisis, seorang visioner malah berani menciptakan sebuah merek baru. Ini adalah bukti bahwa inovasi bisa lahir dari kondisi paling sulit sekalipun. Dekade 1930-an hingga 1960-an adalah masa keemasan mutlak bagi Jawa Motor. Ini periode di mana mereka benar-benar menunjukkan taringnya. Mereka nggak main-main. Mereka memproduksi motor-motor 2 tak yang terkenal tangguh, bandelnya minta ampun dan punya desain khas yang tak lekang zaman. Model paling legendaris? Tentu saja Jawa 250 dan Jawa 350. Dua varian ini jadi tulang punggung transportasi di seluruh negara Blok Timur. Bahkan saking populernya dan saking handalnya, Jawa berhasil diekspor terlebih dari 120 negara di seluruh dunia. Bayangkan, dari Ceko, motor ini menyebar ke segala penjuru, termasuk ke benua Asia, sampai akhirnya tiba di bumi Nusantara kita ini. Coba bayangkan bro, di era itu punya motor Jawa itu seperti punya Ferrari di desa. Ini bukan sekedar alat transportasi, tapi simbol status, simbol kemapanan. Siapa yang punya Jawa 350 itu sudah kayak punya Harley Davidson-nya kampung. Suaranya khas banget, ngebul tipis, tapi justru dihormati. Tatapan mata orang-orang akan tertuju padanya setiap kali motor ini melintas. Ini bukan cuma kendaraan, ini adalah prestige. Bahkan ada cerita sesepuh di kampung saya, motor Jawa ini dipakai buat iring-iringan pengantin, saking megahnya. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Jawa di hati masyarakat kita kala itu.
Di era 1960-an, motor Jawa mulai masuk ke Indonesia secara masif melalui jalur ekspor resmi. Tapi jangan salah sangka, ini bukan sekedar motor murah yang masuk pasar. Jawa justru punya peranan yang sangat penting. Motor ini banyak dipakai oleh berbagai instansi resmi negara. Anda bisa lihat Jawa mengaspal di barisan kepolisian, di jajaran tentara yang gagah, bahkan jadi kendaraan operasional di perkebunan-perkebunan luas dan pabrik-pabrik. Kenapa? Karena Jawa terbukti tangguh, mudah perawatan, dan handal di berbagai medan Indonesia yang kadang ekstrim. Pada masa itu, dominasi motor Jepang belum sekuat sekarang. Jadi motor-motor Eropa seperti Jawa masih jadi raja jalanan. Mereka melintas dengan bangga di kota-kota besar hingga pelosok desa. Saya yakin orang tua kita di rumah, kakek nenek Anda, pasti masih ingat betul suara khas mesin 2 tak Jawa itu. Suara tik-tik-tik ngeng yang disusul kepulan asap yang bagi mereka bukan polusi, tapi justru jadi ritual sakral setiap pagi sebelum beraktivitas. Bahkan, yang luar biasa, di beberapa daerah terpencil di Indonesia, motor ini masih bisa Anda temui dan bahkan masih dipakai sampai hari ini loh. Ini membuktikan daya tahannya yang luar biasa dan betapa Jawa sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut nadi kehidupan mereka. Mungkin ada sobat Ibo yang di rumahnya masih punya Jawa warisan kakek? Komen di bawah ya. Tapi, roda kehidupan itu berputar. Sejak tahun 1970-an, badai baru datang dari timur, yaitu dominasi motor Jepang. Merek-merek seperti Honda, Yamaha, Suzuki masuk dengan strategi yang sangat agresif. Mereka menawarkan motor dengan harga yang lebih kompetitif, mesin lebih irit, dan yang paling penting, suku cadang gampang dicari di mana-mana. Perlahan tapi pasti, Jawa pun mulai mundur dari pasar Indonesia. Para biker kita mulai beralih ke motor Jepang yang lebih praktis. Ini adalah masa-masa sulit bagi Jawa. Tapi apakah mereka menyerah? Tentu tidak. Di negara asalnya, di Ceko sana, Jawa tetap hidup, tetap berproduksi, diam-diam terus berinovasi hingga sekarang. Jawa bukan merek yang mati, bro. Dia cuma menyepi sejenak, ibarat pendekar tua yang sedang mengumpulkan kekuatannya, menunggu saatnya bangkit kembali dengan kejutan yang lebih besar. Dan kejutan itu datang di tahun 2018. Dunia otomotif gempar. Jawa bangkit kembali dari tidurnya yang panjang. Kali ini diakuisisi oleh konglomerat otomotif raksasa dari India, yaitu Mahindra Group. Mereka nggak cuma menghidupkan kembali nama Jawa, tapi juga berani bikin desain-desain baru yang super keren, tapi tetap mempertahankan nuansa klasiknya yang ikonik. Muncullah model-model seperti Jawa 42, Jawa Perak, dan Jawa Klasik yang langsung meledak di pasar India. Sambutannya luar biasa. Motor klasik rasa modern ini langsung jadi idaman anak muda yang haus akan gaya retro dengan performa kekinian. Dan ada kabar baik lagi, bro. Motor Jawa modern ini, meskipun masih lewat jalur CBU dan harganya lumayan fantastis, tapi sudah mulai masuk ke Indonesia loh. Antusiasme komunitas pecinta Jawa di sini pun langsung hidup kembali. Dan inilah yang paling keren Sobat Ibu TV Channel. Di berbagai kota besar di Indonesia, komunitas pecinta Jawa klasik mulai tumbuh subur kembali. Mereka bukan cuma ngumpul-ngumpul, mereka ini adalah para pelestari sejarah. Mereka rela berburu motor-motor tua Jawa, merestorasinya dari nol hingga kinclong kembali, seperti keluar dari pabriknya di tahun 60-an. Mereka juga aktif bikin touring jarak jauh, bahkan ada yang bikin lomba suara knalpot Jawa. Kenapa mereka begitu totalitas? Karena bagi mereka, Jawa bukan cuma sekedar motor. Ini adalah warisan sejarah, warisan keluarga, warisan bangsa yang harus terus dijaga dan dikenang. Saya sendiri pernah punya kesempatan istimewa riding bareng komunitas Jawa Bandung. Asli, motor-motornya keren-keren banget bro. Ada yang asli tahun 60-an tapi masih jalan sempurna. Suaranya bulat, merdu, khas motor Eropa zaman dulu. Pokoknya wajib kalian cari tahu dan ikutan kalau pengen nostalgia rasa Eropa atau pengen merasakan langsung sensasi berkendara motor klasik yang penuh karakter. Nah, Sobat Ibo TV Channel, itulah kisah lengkap asal-usul dan perjalanan panjang motor Jawa. Dari tanah Ceko yang dingin, mengarungi lautan, masuk ke Indonesia, menjadi saksi bisu sejarah kita, lalu bangkit kembali lewat sentuhan modern dari India. Ini bukan cuma cerita tentang segombok besi beroda dua, tapi bukti nyata bahwa sejarah dan gaya klasik akan selalu punya tempat abadi di hati para pecinta otomotif. Bagaimana?
Terbawa suasana nostalgia kan? Kalau kalian suka banget dengan konten-konten sejarah otomotif seperti ini, jangan lupa ya, Kang Ibo minta dukungan penuhnya. Pertama, klik tombol subscribe Ibo TV Channel dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap video baru yang Kang Ibo rilis. Kedua, like video ini sebanyak-banyaknya sebagai bentuk apresiasi kalian. Dan yang paling penting, komen di bawah sekarang juga. Ceritakan, apa kenangan kalian dengan motor Jawa? Mungkin ada yang pernah dibonceng bapak ke pasar naik Jawa? Atau punya kenangan manis naik Jawa waktu pacaran dulu? Atau bahkan sampai sekarang masih punya Jawa di garasi? Ceritain bro, Kang Ibo penasaran banget sama cerita-cerita kalian. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya, yang pastinya akan lebih seru dan penuh kejutan. Kang Ibo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol, tapi tetap safety.